Setiap desa punya cerita. Ada kisah tentang batu yang bisa menangis. Ada pula tentang jembatan yang selalu memanggil di malam hari. Tapi di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di antara hamparan sawah dan suara jangkrik yang tak pernah berhenti, ada satu kisah yang tak semua orang berani ceritakan dengan lantang. Kisah tentang seorang lelaki tua, yang bisa melihat detik terakhir kehidupan manusia. Namanya Pak Rendra. Pak Rendra dulunya seorang guru fisika di SMA negeri di kota kecil. Ia dikenal bijak, sabar, dan sedikit aneh, bukan karena cara bicaranya, tapi karena kebiasaannya memperhatikan jam. Di ruang tamunya ada lebih dari 20 jam dinding. Ada jam besar dari Belanda warisan ayahnya, jam tangan rusak dari murid-muridnya, dan jam waker yang berdetak tak serempak. Ia punya satu kebiasaan aneh, setiap kali ada tamu datang, ia selalu menatap mata tamunya beberapa detik sebelum bicara. Orang-orang mengira itu sopan santun, tapi sesungguhnya itu adalah cara ia melihat waktu. Semua berawal 15 tahun yang lalu. Saat itu, istrinya, Bu Ratna, jatuh sakit. Dokter bilang itu hanya kelelahan, tapi entah kenapa, Pak Rendra merasa ada sesuatu yang aneh saat menatap mata istrinya malam itu. Di dalam mata istrinya, ia melihat jarum jam kecil, berputar mundur. Pelan, tapi pasti. Ia pikir itu halusinasi karena kelelahan. Tapi 2 hari kemudian, istrinya meninggal dunia di tengah malam. Sejak saat itu, ia mulai melihat jarum jam yang sama di mata orang-orang lain. Ada yang berputar cepat, ada yang lambat. Dan yang paling menakutkan, setiap kali jarum itu berhenti, orang itu benar-benar meninggal. Tak lama setelahnya, awalnya ia mencoba diam, namun satu insiden membuat rahasia itu terbongkar. Seorang anak kecil bernama Arka datang membawa jam rusak milik ayahnya. Saat anak itu tersenyum, Pak Rendra melihat jarum kecil di matanya bergerak sangat cepat. Terlalu cepat, ia tak sanggup bicara, hanya tersenyum getir dan menyerahkan jam yang sudah ia betulkan. 2 hari kemudian, kabar duka datang. Arka tertabrak motor di depan rumahnya. Orang-orang mulai membicarakannya. Ada yang takut, ada yang penasaran. Sebagian datang dengan harapan, "Pak, tolong lihat saya. Apakah saya masih punya banyak waktu?" Pak Rendra menolak. Ia sudah cukup tersiksa, tapi manusia selalu mencari tahu hal yang seharusnya tidak mereka tahu. Dan setiap kali ia tak sengaja menatap seseorang, ia tahu dan tidak bisa melupakan apa yang ia lihat. Hari-hari Pak Rendra kini sunyi. Ia berhenti mengajar, menghabiskan waktunya memperbaiki jam-jam tua yang tak lagi berdetak. Ironis, bukan? Ia bisa memperbaiki jam, tapi tak bisa memperbaiki waktu. Ia mulai menghindari cermin. Takut suatu hari ia melihat jarum jam itu di matanya sendiri. Dalam keheningan, ia menulis di buku catatannya. Waktu tidak pernah berhenti, tapi setiap kali aku melihatnya berhenti pada orang lain, aku kehilangan sebagian waktuku juga. Ia sadar setiap kali melihat detik terakhir seseorang, waktunya sendiri ikut terkikis. Suatu sore, hujan turun perlahan di luar jendela. Pak Rendra duduk di kursi rotan tuanya, memandangi jam yang sudah tak berdetak. Entah mengapa, hari itu ia merasa tenang. Ia berdiri pelan, berjalan ke depan cermin tua di ruang tamunya. Cermin itu sudah lama ia hindari. Namun kali ini, ia ingin tahu, apakah waktunya sudah hampir habis. Ketika matanya bertemu bayangannya sendiri ia melihatnya. Sebuah jarum jam kecil, berputar pelan di pupil matanya. Dan di setiap putaran, ia merasa sedikit demi sedikit beban hidupnya menguap. Ia tersenyum, lalu menulis kalimat terakhir di buku catatannya. Waktu bukan musuh, ia adalah sahabat yang menepuk bahu kita. Saat tiba waktunya untuk pulang. Malam itu, jam di rumahnya berhenti serentak. Tepat pukul 11.59 malam, keesokan paginya, warga menemukannya tertidur di kursinya. Matanya terpejam, wajahnya tenang. Dan di pangkuannya tergeletak buku catatan terbuka. Halamannya basah oleh embun yang menetes dari atap rumah. Setelah kematian Pak Rendra, rumahnya dibiarkan kosong. Orang-orang bilang, kadang di malam hari, terdengar suara jam berdetak pelan dari dalam rumah itu. Meski semua jam di sana sudah berhenti bertahun-tahun lalu, tak ada yang berani masuk. Tapi ada yang bersumpah pernah melihat cahaya samar dari balik jendela. Dan bayangan seorang lelaki tua sedang duduk di kursi, tersenyum ke arah cermin. Waktu adalah hal paling sederhana sekaligus paling rumit di dunia. Kita hidup di dalamnya, tapi seringkali lupa bahwa waktu juga hidup bersama kita. Menyaksikan, menghitung, menunggu. Jadi malam ini, sebelum kamu tidur,
lihat sekelilingmu. Dengarkan detak jam, dan ucapkan terima kasih, karena kamu masih punya waktu untuk mendengar cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.